Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, para jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah-jamaah Masjid Quba dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita insyaallah akan bersama-sama mengikuti kajian yang insyaallah dengan tema bahaya sifat ekstrim. Mudah-mudahan dengan kita belajar tema ini, hati kita menjadi semakin lembut, hati kita menjadi semakin baik dalam menerima atau bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kali ini yaitu menjelaskan tentang bahaya sifat ekstrim. Ya. Islam sangat membenci orang-orang yang memiliki sifat ekstrim. Ya. Ekstrim ini dalam bahasa Arab namanya tasyaddud atau tanattu'. Sifat tanattu' ini merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah berkata apa? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang mutanatti'. Mutanatti' itu orang yang ekstrim. Sehingga orang yang memiliki sifat ekstrim itu didoakan oleh Rasulullah semoga dia celaka, Pak. Dan ini Rasulullah mengatakan 3 kali. Kalau Rasulullah mengulang-ulang kata, itu menunjukkan bahwa bahayanya perbuatan tersebut. Ya, namun hari ini banyak orang yang terkena sifat tanattu', terkena sifat ekstrim, namun dia tidak rasa, Pak. Ya. Dia merasa enjoy saja. Padahal ini sifat yang membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan halakal mutanatti', celakalah orang-orang yang terlalu ekstrim. Ya. Terutama terlalu ekstrim dalam beragama, Pak. Terlalu berlebih-lebihan. Ya. Sehingga dia menganggap bahwa apa yang dia pahami, apa yang dia baca, yang membuat dia tahu segala hal, dan dia mengatakan bahwa saya orang yang baik, saya lebih paham dari orang lain, saya lebih hebat dari orang lain. Dia merasa dirinya paling pintar. Itu yang berbahaya, Pak. Kita boleh mengatakan kita bisa, kita paham, tapi jangan sampai kita mengatakan saya merasa paling benar, saya merasa paling pintar. Itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Makanya tanattu' ini, Pak. Tanattu' itu berasal dari kata nat'un. Nat'un itu sebuah bagian dari mulut kita. Ya. Di atas mulut kita itu kan ada bagian kecil yang di atas, ya Pak ya. Itu namanya nat'un. Ya. Bagian atas yang di atas tenggorokan itu namanya nat'un. Makanya orang yang punya sifat ekstrim itu dia akan merasa dirinya paling atas, Pak.
Saya paling kaya, saya paling pintar, saya paling paham hal ini, orang lain salah. Jadi dia berusaha untuk memahami sesuatu yang mana tujuannya untuk menyalahkan orang lain. Dia tidak memberi ruang orang lain berpendapat, Pak. Jadi dia merasa dirinya paling pintar. Nah, itu namanya sifat tanattu, ya. Makanya dalam Islam ini, Pak, Rasulullah itu melarang. Maka Rasulullah itu sering mengajarkan ada sifat zuhud, ya Pak. Ada sifat zuhud, ada bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita, kita saling menghormati satu sama lain, kita saling menyayangi satu sama lain. Itu salah satu sifat zuhud, Pak. Sifat zuhud itu menghindarkan dirinya dari cinta dunia, Pak. Ya, itu namanya sifat zuhud. Ya. Makanya Islam ini sangat, ya, melarang umatnya agar jangan sampai memiliki sifat tanattu. Ada banyak ulama yang mengatakan bahayanya sifat tanattu. Menurut Imam An-Nawawi, ya, salah seorang yang bermadhab Imam Syafi'i, Pak, beliau mengatakan bahwa orang yang memiliki sifat tanattu, mereka adalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan dalam berbicara, Pak. Bertindak berlebihan, berbicara berlebihan, itu terkena sifat tanattu, sifat ekstrim. Ini menurut Imam Nawawi. Maka, dan ingat, Pak, sifat ekstrim itu bisa terjadi pada hal apapun. Bisa terjadi pada akidah pun bisa, Pak. Ya. Maka hari ini, Masya Allah, ya, ada orang-orang yang baru belajar agama. Dia tahu satu hadis, dua hadis, dia merasa dirinya paling pintar, paling mengetahui, yang lain salah. Dan itu jatuh pada perkara akidah, Pak. Ya. Makanya hari ini banyak perdebatan di kalangan para ulama, Pak. Itu masalah, ya, sifat Allah, gitu ya. Tentang Allah di mana, gitu ya. Allah di mana? Ada yang mengatakan Allah di ars, karena ada dalil pun yang menjelaskan bahwa Allah di ars, Pak. Dan ada juga yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah wujud tanpa tempat. Namun ada orang yang kemudian menyalahkan, ini salah, Allah ada di ars, dalilnya ini, begitu, Pak. Padahal dalil yang mengatakan Allah di mana-mana itu pun ada dalilnya, Pak. Nah, orang kalau merasa dirinya sudah merasakan paling benar, wah, ini pendapat saya paling benar nih, kamu yang salah. Padahal orang lain pun punya dalil, Pak. Orang lain punya dalil. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ketika kalian sholat, jangan meludah ke depan. Kenapa? Li'annallaha baina yadaik, karena Allah itu di depan kalian. Maka Rasulullah memerintahkan bagaimana, Pak? Ketika kita sholat, kemudian ada sesuatu yang hendak ingin kita keluarkan, buanglah dari arah kiri, gitu, Pak. Jadi kalau kita melihat dalil ini, Allah di mana, Pak? Allah di depan, Allah ada di ars. Jadi semuanya itu ada dalil, Pak. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar saling menghormati satu sama lain. Maka Rasulullah SAW, beliau dikatakan oleh Allah langsung, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi duta rahmat. Maksudnya rahmat apa, Pak? Yaitu saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Pendapat orang bisa jadi benar, pendapat saya bisa jadi salah. Jadi kita kalau sudah saling menyayangi, saling menghormati, insya Allah tidak akan terkena sifat tanattu, tasyaddud, ekstrim. Ya. Makanya hari ini banyak orang-orang yang kemudian merasa
pendapatnya benar, orang lain salah, itu terkena sifat tanaqud. Ya. Maka Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah sebagai duta rahmat, saling menyayangi. Islam itu sangat membenci pertengkaran, Islam itu sangat membenci perselisihan, Pak. Permusuhan itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Maka perbedaan di kalangan kita tidak usah diperbesar-besarkan. Ada orang berpendapat ini, kita punya pendapat, kita punya dalil, dia punya dalil, sudah beres. Tidak usah dipermasalahkan. Ya. Hari ini ada orang yang sholat Ramadan 8 rakaat, sholat 20 rakaat, mereka dipermasalahkan. Enggak usah dipermasalahkan, Pak. Mereka punya dalil, kita pun punya dalil, Pak. Begitu ya, Masya Allah. Makanya sebuah perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sebuah kewajaran. Dan yang mengatakan itu Rasulullah sendiri. Inna ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu sebagai rahmat, Pak. Jadi sebagai kewajaran. Jadi adanya perbedaan itu Allah ingin mengetahui seberapa besar sih kita memiliki sifat toleran, sifat saling menghormati satu sama lain. Begitu, Pak, ya. Makanya itu sebuah kewajaran, ya. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki karakter yang berbeda-beda, Pak. Jangankan orang lain, kita sama istri kita saja berbeda, Pak. Istri yang kita cintai, dia suka apa? Makan apa, Pak? Biasanya, Pak. Saya suka makan, misalkan saya suka makan jengkol misalkan. Istri saya belum tentu mau makan jengkol, Pak. Itu berbeda, Pak. Ya. Saya pengen punya sesuatu yang begini. Istri kita mengatakan jangan begitu, begini saja. Itu berbeda, Pak. Ya. Makanya anak kita yang dilahirkan dari satu rahim ibunya, itu pun memiliki sifat yang berbeda, Pak. Anak yang satu kadang-kadang sifatnya begini, anak yang satu sifatnya begini, itu berbeda, Pak. Oh, kenapa Allah jadikan mereka berbeda, Pak? Itu merupakan ujian untuk kita, agar kita tahu bahwa perbedaan pendapat itu pasti ada. Maka Allah ingin mengetahui seberapa besar sih kita jadi orang yang saling menghormati satu sama lain. Begitu, Pak. Maka Rasulullah itu tidak pernah kemudian ketika ada sahabat yang salah, Rasulullah kemudian langsung menyalahkan, kamu salah. Enggak, Pak. Rasulullah enggak seperti itu. Ya. Makanya para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini adalah agama yang mengedepankan toleransi. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan gara-gara berbeda pendapat. Maka Rasulullah SAW saking beliau tidak menginginkan agar umatnya berlebih-lebihan dalam memuji beliau, Pak. Sampai Rasulullah pernah mengatakan begini, Pak. La tatarruni kama atarat an-nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah. Faqulu Abdullah wa Rasul. Kata Rasulullah, janganlah kalian jadikan aku seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, Pak. Ya. Di mana orang Nasrani menjadikan Isa sebagai siapa, Pak? Sebagai Tuhan, gitu ya. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memuji-muji Nabi Isa, ya kan? Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, gitu ya, Pak. Ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Anak ini titisan dari Tuhan Bapa di surga, katanya begitu, Pak. Ya. Kenapa mereka sampai begitu, Pak? Karena mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa. Mereka berlebih-lebihan, Pak. Makanya Nabi Isa ini, Pak, Nabi Isa ini ketika beliau diutus sebagai Rasul, Nabi Isa ini diberikan sesuatu kelebihan di luar kelebihan manusia, Pak. Di luar akal manusia. Itu Allah berikan mukjizat seperti itu. Kenapa, Pak? Karena di zaman itu banyak orang-orang yang mendewa-dewakan dokter.
dokter, tabib itu didewa-dewakan. Kalau ada seorang dokter, maka dia akan dijadikan sebagai raja. Itu di zaman Nabi Isa, Pak. Makanya akhirnya apa? Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Coba, orang kalau melihat seperti itu kan seakan-akan, wah ini kayaknya anak Tuhan ini, gitu ya. Ini kayaknya Tuhan ini, begitu Pak. Ya. Masya Allah. Sehingga mereka terlalu berlebih-lebihan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu salah satu sifat ekstrim mereka, begitu Pak. Makanya para nabi, Pak, para nabi diberikan mukjizat oleh Allah menyesuaikan dengan topik, menyesuaikan dengan objek yang mereka hadapi, Pak. Nabi Isa kenapa diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati? Saat itu karena banyak orang yang mendewakan dokter. Maka Allah kirim Nabi Isa yang memiliki ilmu yang melebihi dari ilmu dokter, Pak. Kalau dokter kan bisa menyembuhkan orang yang sakit, kemudian apa Pak? Ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit menjadi sehat, gitu ya. Tapi tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu kan dokter begitu, Pak. Bisa mematikan orang yang hidup, tapi dia tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi kalau Nabi Isa, Pak, Masya Allah, Pak, ya. Nabi Musa, Allah berikan mukjizat di luar nalar akal manusia. Apa Pak mukjizatnya, Pak? Tongkatnya bisa menjadi ular, bisa membelah lautan, bisa membelah batu. Itu kan luar biasa, Pak. Ya. Kenapa Nabi Isa Nabi Musa diberikan mukjizat seperti itu, Pak? Karena di zaman itu banyak para dukun-dukun sakti, Pak. Makanya Nabi Musa kemudian Allah berikan mukjizat untuk menandingi para dukun, Pak. Ya. Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Al-Quran. Dengan bahasa yang sastra yang luar biasa, dengan bahasa yang dalam, kalimatnya sedikit tapi maknanya sangat luas. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah berikan mukjizat Al-Quran, Pak? Karena di zaman itu banyak orang yang mendewa-dewakan, orang yang pandai dalam sastra, orang yang pandai dalam puisi, Pak. Jadi kalau orang bikin syair, orang bikin sastra, mereka langsung hormati, mereka langsung dewa-dewakan, Pak. Makanya kemudian Nabi Muhammad diberikan mukjizat untuk menandingi mereka. Makanya dalam hal ini Nabi Muhammad SAW itu tidak menampakkan bahwa dirinya seorang yang memiliki kelebihan di hadapan manusia, Pak. Nabi Muhammad itu gaya hidupnya, Pak, tidak pernah menampakkan bahwa dirinya seorang yang memiliki ilmu yang apa, Pak? Yang membuat orang itu kagum dengan dirinya. Tidak, Pak. Nabi Muhammad itu kesehariannya beliau jadikan sifat kehidupannya seperti halnya manusia biasa, Pak. Kenapa, Pak? Agar umatnya jangan sampai mendewakan Nabi, agar umatnya jangan sampai memuji-muji Nabi berlebihan, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu kan dibuat sifatnya itu seperti kita, Pak. Ya, tapi beda dengan kita, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu sangat sayangnya dengan istrinya, Pak. Masya Allah, ya. Dalam sejarahnya itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu, Pak, kesehariannya suka bantu istrinya, Pak. Di dapur, potong-potong tomat, potong-potong wortel. Masya Allah, Pak. Muliakan istrinya luar biasa, Pak. Di sini ada yang begitu, Pak. Insya Allah banyak, ya. Jabah insya Allah banyak gitu ya. Masya Allah. Ya, ini Nabi, Pak, seorang nabi, seorang raja, ketika hidupnya itu seperti manusia biasa, Pak. Masya Allah, Pak. Sampai Rasulullah itu kalau bajunya sobek, Pak, itu dijahit sendiri, Pak. Sendalnya rusak dijahit sendiri, Pak. Masya Allah, Pak. Sehingga orang melihat,
Masya Allah, luar biasa akhlak Rasulullah, Pak. Agar apa? Agar tidak didewa-dewakan, Pak. Lah kita, Masya Allah, Nabi bukan ya. Baju robek langsung istri suruh jahit gitu ya. Kalau nggak jahit langsung pergi ke tukang jahit gitu ya. Ya, ini kita itu disuruh mencontoh Nabi, Pak. Bagaimana Nabi hidupnya, memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya, luar biasa sekali, Pak. Kenapa Nabi melakukan demikian, Pak? Agar orang-orang tidak terlalu mendewa-dewakan beliau, tidak memuji berlebih-lebihan terhadap Nabi, Pak. Makanya Nabi itu, Pak, hidupnya itu tidak mau seperti para raja-raja, Pak. Maka dulu kan Nabi pernah ditawarkan ya, Pak, oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kamu pilih mana? Mau pilih jadi seorang nabi plus raja, atau mau jadi seorang nabi plus hamba? Apa yang dipilih Nabi, Pak? Nabi plus hamba, Pak. Hamba itu kan budak, Pak. Nabi memilih untuk menjadi seorang Rasul, Nabi plus hamba. Itu yang dipilih Nabi, Pak. Kalau seandainya, kalau kata ulama, saat itu Nabi menjawab, saya lebih memilih Nabi plus raja, itu Nabi Muhammad itu menjadi orang yang terkaya sedunia, Pak. Melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman, Pak. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi memilih menjadi seorang Nabi plus hamba. Kenapa, Pak? Karena kalau Nabi memilih seorang Nabi plus raja, raja kan ada masa jabatannya, Pak. Betul nggak, Pak? Presiden ada masa jabatannya, Pak. Setelah itu sudah nggak dikenang lagi, Pak. Ya, 3 kali gitu ya. Ya, makanya kemudian Nabi memilih seorang Nabi plus hamba agar umatnya tidak mendewa-dewakan beliau. Ya, makanya kehidupannya dibuat seperti manusia biasa. Ya. Makanya Nabi Muhammad, janganlah jadikan aku seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Bapak tahu kenapa orang Nasrani dikatakan dol, orang sesat, dan orang Yahudi dikatakan maghdub, yang dimurkai? Kenapa, Pak? Kan dalam Al-Quran kan ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang tersesat. Ini maksudnya siapa, Pak? Dulu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa sih maksud al-maghdub dan ad-dhalin? Rasulullah mengatakan al-maghdub, yang dimurkai adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa, Pak? Kenapa orang Yahudi dan Nasrani dikatakan dhal, dikatakan maghdub? Kenapa dimurkai? Karena mereka pada hakikatnya tahu kebenaran tapi tidak mau menjalankan kebenaran itu. Maka itu dimurkai. Makanya kita pun sama, Pak. Kalau kita tahu agama tapi kita melanggar, itu sama dengan maghdub, Pak. Ya, orang Yahudi kan begitu, Pak. Dia tahu Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, dia tahu, Pak. Sampai kisahnya, kenapa dulu itu di Madinah banyak orang Yahudi, Pak? Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu Yahudi dipenuhi oleh orang-orang Madinah itu dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Kenapa, Pak? Karena dalam kitab mereka telah dijelaskan bahwa akan ada nabi terakhir yang akan diutus di negara Arab. Dan mereka yakin itu, yang namanya Ahmad. Kemudian orang-orang Yahudi sebagian kemudian hijrah ke Madinah. Mereka berharap agar yang menjadi seorang nabi adalah golongan mereka. Itu tujuan orang Yahudi. Makanya sebelum Rasulullah hijrah kan itu banyak orang-orang Yahudi, Pak, di Madinah, Pak. Makanya banyak bencana, banyak musibah, banyak bencana. Oh, Masya Allah, banyak sekali ujiannya, Pak, di Madinah saat itu. Namun ketika Rasulullah datang, tidak pernah ada ujian dan bencana lagi. Makanya mereka dikatakan maghdub. Dan orang Nasrani dikatakan dhal. Kenapa dhal? Sesat. Karena orang Nasrani itu, Pak, ini saya ceritakan. Orang Nasrani itu dikatakan sesat karena mereka tidak tahu kebenaran, Pak. Itu orang Nasrani.
Ustaz, bukannya masih ada punya Injil? Itu Injil Pak, direvisi 300 tahun, ditulis kembali setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit Pak. Jadi singkat kisah cerita, itu Yahudi itu paling benci dengan Nasrani Pak saat itu. Kemudian setelah Nabi Isa yang kata mereka disalib, padahal dalam Islam kan diangkat oleh Allah Pak, itu setelah itu kitabnya dihanguskan oleh orang Yahudi, dihanguskan semuanya, tidak tersisa. Dan setelah 300 tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah, baru Injil itu ditulis kembali oleh orang yang sedikit paham begitu Pak. Makanya sehingga banyak kesesatan-kesesatan dalam kitab Injil Pak. Ya, Injilnya mereka sekarang ya. Maka ditulis kembali 300 tahun setelah ulama-ulama mereka dibasmi semuanya orang Yahudi. Makanya mereka dikatakan dhal, orang yang tidak tahu kebenaran. Oleh karena itu para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar jangan sampai kita memiliki sifat yang terlalu ekstrim. Makanya Rasulullah Pak, ketika mengajarkan kita bersolawat, kita kan kalau disuruh baca solawatnya bagaimana Pak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu ya Allah berikanlah solawat kepada Nabi. Kata-katanya ya Allah berikanlah solawat kepada Nabi. Solawat itu kan Pak, itu artinya keselamatan. Maksudnya apa? Rasulullah kenapa mengajarkan berilah solawat kepada Nabi? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan meminta selamatlah kepada Nabi? Kenapa Pak? Karena agar orang itu tidak memuji Nabi berlebih-lebihan Pak. Maka dibuatnya sholawat itu cuma hanya Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu agar orang tidak memuji berlebih-lebihan Pak. Ya. Makanya sholawat itu Pak, sholawat itu tuh yang butuh itu kita, bukan Nabi Pak. Jadi yang butuh sholawat itu kita, bukan Nabi. Nabi nggak butuh sholawat kita Pak. Yang butuh sholawat adalah kita. Allah akan menolong kita melalui Nabi Muhammad gitu kan. Dengan kita banyak baca salawat, insya Allah kita pun akan digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi, begitu Pak. Makanya Nabi berusaha untuk membuat salawat pun jangan sampai seakan-akan mendewa-dewakan Nabi. Sampai Rasulullah juga mengajarkan ketika kita sholat Pak, kalau kita sholat, setelah kita sholat kita diperintah apa Pak? Berzikir kan? Dalam zikirnya itu Nabi itu memerintahkan setelah sholat kita baca apa Pak? Istighfar kan? Astagfirullahaladzim gitu kan? Setelah istighfar apa Pak? Baru memuji Allah. Setelah memuji Allah apa Pak? Baru bersolawat kepada Nabi. Jadi Nabi itu ingin mengatakan fokuslah pujian-pujian kepada Allah, begitu Pak. Makanya saya juga kadang-kadang kenapa sih Pak ya, kalau kita habis sholat itu kemudian Nabi menyuruh kita untuk baca istighfar Pak. Kenapa Pak? Bukankah orang baca istighfar itu sebetulnya disuruh bacanya itu ketika kita habis melakukan kemaksiatan Pak? Kenapa ketika sholat kita disuruh untuk baca istighfar? Kenapa Pak? Karena istighfar itu kan ampunan ya Pak ya. Istighfar itu kita meminta ampun, bukan pujian Pak. Istighfar bukan pujian, tapi kita meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, bisa jadi dalam sholatku ada yang kurang khusyuk. Ya Allah, bisa jadi ketika saya ruku, saya ingat motor belum dikunci. Ya Allah, mungkin dalam ketika saya sujud, saya takut sendalnya hilang. Kan begitu Pak. Makanya kemudian kita disuruh untuk baca istighfar. Masya Allah, ini Nabi Muhammad Pak memerintahkan kita untuk begitu. Agar apa? Agar umatnya tahu bahwa kita ini jangan sampai mendewa-dewakan Nabi. Jangan sampai ada memiliki sifat ekstrim. Karena sifat itulah yang tidak disukai oleh Nabi. Maka dalam hadis ini Pak, ini ada hadis yang diriwayatkan
oleh Ibnu Abbas ya, di mana Rasulullah mengatakan la tushaddidu ala anfusikum fa innama ahlaka man kana qablakum bitashdidihim ala anfusihim. Ini Rasulullah melarang kita agar kita jangan sampai memiliki sifat ekstrim baik pada diri kita maupun pada orang lain. Jangan sampai kita kemudian merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling luar biasa, yang lain salah. Jangan sampai kita merasakan begitu, Pak. Ya. Kita boleh merasa diri kita benar, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain. Karena orang kalau sudah merasa dirinya benar, menyalahkan orang lain, itu bisa termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, Pak. Dan ini, Pak, lihat, Pak, ini, Pak. La tushaddidu ala anfusikum. Janganlah kalian ya terlalu ekstrim pada diri kalian. Sesungguhnya orang-orang dulu mereka dihancurkan oleh Allah gara-gara memiliki sifat ekstrim, terlalu berlebihan. Makanya dalam kehidupan kita ini Rasulullah mengajarkan agar jangan terlalu ekstrim dalam hal apapun ya. Dulu itu kan pernah ada, Pak, sahabat Nabi, dia seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dianya itu lebih banyak ibadahnya dari Nabi, Pak. Ada, Pak, dulu, Pak, ada sahabat, Pak. Ya Rasulullah, saya tidak mau nikah. Saya kuat menahan agar saya tidak nikah. Dan saya juga mampu untuk tidak berbuka puasa sampai keesokan harinya. Saya puasa, saya sahur, dan saya tidak buka puasa sampai esok harinya saya mampu ya Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, saya juga mampu sholat ya, tahajud tanpa ada tidur malamnya, Pak. Masya Allah, Pak. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu memiliki ibadah yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, laisa minna, bukan dari golonganku orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena dia terlalu berlebih-lebihan. Oleh karena itu, para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini hidup di daerah, di negeri yang otomatis banyak perbedaan pendapat di kalangan kita. Maka jangan sampai kita mempermasalahkan perbedaan pendapat di kalangan kita. Jangankan kita, Pak, ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka itu ulama besar, Pak. Ilmunya itu besar sekali, Pak. Tapi dalam hal ilmu mereka saling menghormati satu sama lain, Pak. Perbedaan di kalangan mereka saling menghormati, Pak. Masya Allah, Pak. Ini harus kita contoh, Pak. Mereka kan para jenderal-jenderalnya kaum muslimin, Pak. Ya, ahli fikih, ahli ilmu apapun. Itu mereka 4 mazhab. Itu aja berbeda pendapat, Pak. Ya. Makanya perbedaan pendapat itu pasti ada. Ya. Dan mereka saling menghormati satu sama lain. Ini perlu kita contoh, Pak. Ya. Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i. Beliau itu pernah berkata, ya Allah, seandainya engkau tawarkan kepadaku, Syafi'i, kamu mau lahir di zamannya Imam Abu Hanifah atau setelah zamannya Imam Abu Hanifah? Yang dipilih oleh Imam Syafi'i, saya ingin dilahirkan di zaman Imam Abu Hanifah. Kenapa, Pak? Karena beliau menganggap bahwa Imam Abu Hanifah itu orang yang luar biasa, Pak. Ya, keilmuannya luar biasa. Beliau ingin belajar dengan Imam Abu Hanifah. Itu Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i dilahirkan di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah 150. Setelah itu Imam Syafi'i ingin belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau berharap agar dapat keberkahan dari ilmu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, Pak, banyak perbedaan pendapat dengan Imam Abu Hanifah, Pak. Ini Imam Syafi'i, Pak, berbeda dengan gurunya, Pak. Dalam hal usul fiqh, dalam fikih itu berbeda. Tapi walaupun berbeda pandangan, beliau itu sangat hormat terhadap ulama, Pak.
Imam Syafi'i ketika datang ke masjidnya Imam Abu Hanifah. Jadi masjidnya Imam Abu Hanifah, Bapak kalau lihat di Google itu ya, saya juga belum pernah ke sana Pak. Saya lihat itu makamnya itu di samping Pak, di samping masjidnya. Imam Abu Hanifah itu kalau sholat subuh tidak ada kunut Pak. Tidak ada kunut. Imam Syafi'i ada kunut. Saat Imam Syafi'i kemudian datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, di sholat subuh beliau disuruh jadi imam Pak. Saat beliau jadi imam, beliau sholat subuh tidak ada kunutnya Pak. Murid-muridnya bilang, imam, kamu tumben sholat subuh gak ada kunutnya. Kata Imam Syafi'i, wallahi saya sholat subuh tadi tanpa kunut karena saya menghormati orang yang ada di makam ini. Masya Allah Pak, orang sudah mati pun dihormati Pak. Luar biasa sekali Pak. Ini Imam Syafi'i Pak ya. Jangankan orang yang sudah apalagi orang yang masih gitu ya. Makanya kita ini harus saling menghormati satu sama lain. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dalam fikihnya kalau sholat subuh tidak ada kunut, betul nggak Pak? Ini Imam. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ziarah ke Mesir, ziarah ke makam Imam Syafi'i, apa yang beliau lakukan saat sholat subuh Pak? Beliau disuruh diminta jadi imam Pak. Imam sholat subuh di masjidnya Imam Syafi'i. Beliau nggak ada kunut. Di masjid Imam Syafi'i ada kunutnya Pak. Saat beliau sholat jadi imam, beliau kunut Pak. Murid-muridnya pada bingung semuanya. Syekh, tumben kamu sholat subuh kok pakai kunut? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya kunut karena saya menghormatin orang yang ada di makam ini. Sama jawabnya seperti Imam Syafi'i Pak. Masya Allah Pak. Ini beliau berbeda pandangan saja saling menghormati. Ini ilmunya luar biasa Pak. Kita yang ilmunya baru pas-pasan, mungkin 0,001% daripada ilmunya, langsung menyalahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita memiliki sifat ekstrim, kita merasa paling benar, orang lain salah. Justru itu akan menyusahkan kita Pak. Nih saya ceritakan Pak, dulu saya pernah mendapati ada seorang pulang dari kota. Dia pulang ke rumah, ke kampungnya. Saat di kampungnya itu ada kunutnya Pak. Saat dia sholat, dia kemudian mengatakan ini bid'ah, ini Masya Allah. Disalah-salahkan Pak masjidnya Pak. Dia baru insaf umur 45 tahun. Orang yang sudah sholat di situ, Islamnya dari kecil Pak. Maksudnya sholatnya dari umur balik Pak. Dikafir-kafirkan Pak. Masya Allah Pak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Kemudian dia mengatakan ini masjid nggak sah ini. Nggak sah Pak, bilangnya nggak sah. Ini ibadahnya nggak sesuai dengan Nabi. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah, dia nggak mau sholat di masjid itu Pak. Lalu akhirnya apa Pak? Dia bikin masjid sendiri Pak. Bikin masjid sendiri, punya aturan sendiri. Saat masjid itu sudah jadi, sholat Jumat di situ, masyarakat di kampung itu apa? Marah semuanya Pak. Kan dalam mazhab Imam Syafi'i kan kalau satu kampung itu hanya diperbolehkan satu masjid Pak. Boleh dijadikan dua masjid kalau seandainya masjid itu sudah tidak tertampung. Itu pun dalam keadaan darurat. Maka semua kampung itu membakar masjid itu Pak. Wah. Setelah dibakar apa Pak? Diusir dari kampung Pak. Siapa yang susah Pak? Dirinya sendiri Pak ya. Makanya orang yang terlalu ekstrim dalam beragama itu justru akan menyusahkan diri. Maka kita ini perlu untuk banyak belajar ilmu agar kita bisa saling menghormati satu sama lain. Jangan menyalahkan, jangan saling mengkafir-kafirkan, jangan saling mengatakan ini bid'ah, ini salah. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Apalagi jangan sampai kita mengatakan saudara kita kafir Pak. Hati-hati Pak. Kalau kita mengatakan ini kafir, naudzubillah min dzalik Pak. Man qala al-kafaru li akhihi, orang yang mengatakan saudaranya kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan Pak. Maka hati-hati Pak dari lisan kita ya. Nah, karena inilah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Makanya
Dulu kan ada Pak ya, di zaman Nabi, setelah Nabi wafat, kemudian kan muncul kaum-kaum siapa Pak? Kaum Khawarij. Pernah dengar Bapak kaum Khawarij? Kaum Mu'tazilah Khawarij. Itu awalnya dari mana Pak? Awalnya dari mana Pak? Itu berawal ketika mereka terlalu mendewakan sahabat Ali Pak. Dulu itu di zaman sahabat Ali menjadi khalifah, itu ada dua kerajaan, ada dua khalifah Pak. Khalifah sahabat Ali sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Muawiyah dan sahabat Ali ini bertengkar Pak. Mereka kemudian akhirnya mengumandangkan perang. Yang mengumandangkan perang siapa Pak? Kelompok orang yang membela sahabat Ali Pak. Wah, ini harus kita perang ini orang kafir nih, begitu Pak. Muawiyah pun golongannya Islam semuanya, banyak orang-orang yang hafid Quran Pak. Akhirnya apa? Ada kelompok sahabat Ali yang terlalu ekstrim. Dia mengatakan saya mau berperang demi sahabat Ali, begitu Pak. Saya rela mati demi Ali, begitu Pak. Ini terlalu ekstrim mereka. Kemudian saat itu apa yang terjadi Pak? Sahabat Ali setelah berpikir berulang ya, kemudian beliau mengatakan, enggak usah kita perang deh. Kita saudara, ngapain kita perang begitu? Dia muslim, kita pun muslim. Berbeda pendapat hanya hal yang wajar kata. Kelas akhirnya beliau menetapkan tahkim. Tahkim itu apa Pak? Berdamai. Akhirnya damai. Muawiyah dengan sahabat Ali. Saat perang Siffin itu kan damai Pak. Dan saat itu kelompok yang mendewakan sahabat Ali ini terlalu fanatik dengan sahabat Ali. Mereka mendengar sahabat Ali pilih damai, mereka kecewa Pak. Saat mereka kecewa, mereka mengatakan, baik, kalau begitu kita keluar dari golongan Ali. Nah ini bahaya Pak, orang-orang seperti ini Pak. Akhirnya mereka keluar dari golongan sahabat Ali. Jumlahnya waktu itu ada berapa orang Pak? 4.000 orang Pak. Keluar dari barisan sahabat Ali. Mereka buat golongan sendiri, mereka buat firqah sendiri. Mereka tinggal di Gunung Horuroh namanya Pak. Mereka bikin kelompok sendiri. Sampai sekarang masih ada Pak. Ya. Kaum Khawarij itu masih ada. Kemudian akhirnya apa Pak? Mereka mengatakan hukum itu adalah milik Allah, bukan milik Ali, bukan milik Muawiyah. Begitu Pak. Masya Allah Pak. Akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwa hukum itu milik Allah. Jadi orang Mu'tazilah, orang Khawarij Pak, kalau mendengarkan ayat, mereka tidak mau pahami Pak. Pokoknya langsung ketika Allah mengatakan ini, langsung mereka tegakkan Pak. Ketika ada ayat yang mengatakan perangilah, bunuhlah, mereka langsung bunuh Pak. Masya Allah Pak. Ini gara-gara terlalu ekstrim. Makanya jangan sampai kita memiliki sifat terlalu ekstrim. Kita ini bersaudara, kita ini punya kerabat, kita ini punya saudara dan sebagainya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Makanya saya tuh sedih Pak, ketika ada mendengarkan dulu ada seorang ustadz yang mengatakan ini jangan silaturahim dengan orang yang ahli bid'ah. Masya Allah, saya pernah dengar Pak, ceramahnya begitu. Ini ahli bid'ah, nggak usah kita silaturahimi, begitu Pak. Masya Allah, ustadz ini nggak tahu silaturahim itu bahwasanya wajib, padahal perbedaan pendapat hukumnya sunnah. Dia lebih memilih sesuatu yang tidak wajib dengan meninggalkan sesuatu yang wajib. Masya Allah Pak, gara-gara berbeda pendapat mereka kemudian mengatakan ini ahli bid'ah. Naudzubillah min tadi. Makanya kita ini harus saling menghormati satu sama lain. Hari ini banyak sekali Pak orang yang terkena sifat fanatik Pak. Kalau fanatiknya tahu ilmunya nggak apa-apa. Ini fanatik buta Pak. Nah, tahu dalilnya nggak tahu. Pokoknya saya kata anut begini, begitu Pak. Masya Allah. Ya. Makanya dulu itu ada juga Pak. Saya pernah mendapati seorang ustadz gitu ya. Dia bilang begini. Orang-orang di Indonesia itu kalau adzan itu bukan adzannya seperti mazhab Imam Syafi'i Pak. Jadi dia seakan-akan ingin membuat ricuh masyarakat Pak. Seakan-akan ingin mengatakan orang yang adzan di Indonesia itu adzannya tidak sah. Seakan-akan begitu Pak.
Dia mengatakan apa, Pak? Imam Syafi'i kan kalau adzan, Pak, itu ikutnya sahabat siapa? Sahabat siapa, Pak, namanya? Ya. Namanya Mahdurah namanya. Mahdurah. Sedangkan adzan itu ada dua, Pak. Ada adzannya Mahdurah, Ibnu Mahdurah, sama adzannya Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah adzannya itu tidak ada tarjih. Tidak ada tarjih. Maksudnya tarjih apa, Pak? Kalau adzan itu misalkan asyhadu an la ilaha illallah, misalkan hayya 'alas shalah, kemudian muadzin itu tidak mengucapkan hayya 'alas shalah. Begitu, Pak. Kalau adzannya Imam Bilal bin Rabah. Tapi kalau adanya Imam Mahdurah, itu kalau setelah mengatakan misalkan as-salatu khairum minan naum, misalkan. Nah, muadzin dia langsung mengatakan as-salatu khairum minan naum. Begitu, Pak. Itu ditarjih namanya. Ya, itu menurut Imam Mahdurah. Tapi kalau Bilal nggak ada tarjih. Imam Syafi'i bersandar masalah adzan itu ke Imam Abu Mahdurah, Pak. Ibnu Mahdurah. Tapi harusnya kan Imam Syafi'i kan dalam mazhab Imam Syafi'i kalau adzan itu kan harus ada tarjihnya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la. Begitu, Pak. Tapi kenyataannya tidak ada. Makanya dia ingin mengatakan adzannya orang-orang Indonesia tidak sesuai dengan adzannya yang bermadzhab Imam Syafi'i. Ini tidak sah. Begitu, Pak. Masya Allah. Ini terlalu ekstrim, Pak, ya. Makanya kita jangan sampai memiliki orang yang terlalu ekstrim. Berpikirlah, ya, berpikirlah dengan baik. Kita ini saudara. Jangan sampai kita berbeda pendapat, kita kemudian tidak mau bersahabat gara-gara perbedaan pendapat. Kita ini saudara, Pak. Satu masjid, berbeda pandangan, itu sebuah kewajaran, Pak. Gak usah kita kemudian menyalah-nyalahkan masjid ini salah, saya yang benar. Jangan, Pak. Kita ini bersaudara, ya. Makanya agar kita dijauhkan dari sifat ekstrim, Pak, maka kuncinya apa, Pak? Kita harus saling menghormati satu sama lain. Jangan perbedaan pendapat kita besar-besarkan. Insya Allah kita akan damai, tidak ada permasalahan, tidak ada sesuatu yang membuat kita renggang antara satu sama lain, begitu, Pak. Makanya kita harus saling menghormati. Makanya perlu banyak belajar, Pak. Bapak ini perlu banyak belajar. Jangan malas-malasan di rumah, Pak. Alhamdulillah jamaah Masjid Kubama luar biasa sekali, Pak, ya. Selalu ada taklim, selalu ikut, Masya Allah. Itu menambah ilmu, Pak, ya. Agar kita tidak digolongkan orang tasyadud. Karena semakin orang banyak ilmunya, Pak, itu semakin dia akan mengedepankan toleransi, mengedepankan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Makanya hari ini orang-orang yang suka memperdebatkan suatu masalah itu sebetulnya ilmunya masih sedikit, Pak. Ya. Oleh karena itu perbanyaklah belajar. Ingat bahwa kita ini hidup di dunia tidak lama. Lama-lamanya kita paling 60 tahun, 70 tahun saja. Sekarang banyak orang yang umurnya tidak sampai 70 tahun saja banyak yang meninggal, Pak. Makanya oleh karena itu perbanyaklah kita beribadah sebelum datangnya waktu penyesalan kita. Dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kita orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama kita. Oke. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan, Pak.